Selamat pagi anak-anak kami kelas 5C dan selamat pagi juga bagi orang tua kami yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini. Salam sehat dan semangat selalu. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema yang ketiga usaha pelestarian lingkungan, muatan IPS. Tentang yang pertama, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Pembelajaran kita yang pertama, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Indonesia melakukan beragam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu kegiatan ekonomi produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi membutuhkan pekerja untuk mengolah bahan mentah. Kegiatan produksi membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, maka jumlah pengangguran akan berkurang. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan ekonomi distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi, baik itu berupa barang atau jasa, kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Dengan adanya distributor, pemerataan hasil produksi di wilayah tertentu kepada konsumen di seluruh wilayah. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk memperoleh barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka kesejahteraan pun tercapai. Ayo perhatikan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat berikut. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada 3 kegiatan ekonomi: kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Pada kegiatan produksi ada 2 yang dipengaruhi. Yang pertama, bagi produsen memperoleh keuntungan, bagi pemilik lahan mendapat balas jasa. Pada kegiatan distribusi ada 3 unsur yang berhubungan. Yang pertama, bagi distribusi memperoleh balas jasa, bagi produsen memperoleh keuntungan, bagi konsumen mendapat barang hasil produksi dengan cepat dan tepat. Pada kegiatan konsumsi ada 2 hal yang diuntungkan. Yang pertama, bagi konsumen dapat memenuhi kebutuhannya. Bagi produsen dan distributor memperoleh pendapatan. Pembelajaran kita yang kedua, manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Suatu produk atau barang yang kita konsumsi merupakan hasil dari proses beberapa kegiatan ekonomi. Ayo perhatikanlah jenis kegiatan ekonomi yang terlibat dalam pembuatan produk mebel berikut. Yang pertama, menebang hasil hutan. Yang kedua, hasil hutan diolah oleh pengrajin sehingga terbentuk mebel atau kursi. Ada mulai pembuatan hingga mencat. Dan yang ketiga, ada kegiatan menyalurkan atau distribusi sehingga produk yang dihasilkan dapat
dinikmati atau digunakan oleh konsumen. Dari keempat kegiatan itu, kita dapat melihat beragam jenis kegiatan ekonomi yang terlibat hingga sebuah kursi dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Peran setiap kegiatan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada proses awal, industri kayu memiliki peran sebagai penyedia bahan baku berupa kayu yang diperoleh dari hasil hutan. Kedua, kemudian kayu diolah oleh pengrajin, sehingga bahan menjadi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya yang ketiga, kursi kayu dari pengrajin disalurkan oleh penjual mebel atau distributor. Membuat sebuah produk dapat melibatkan beberapa jenis kegiatan ekonomi. Keberadaan setiap kegiatan ekonomi tersebut saling mendukung kebutuhan satu sama lain, sehingga menciptakan hubungan saling menguntungkan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagai tugas pembelajaranmu, yang pertama, perhatikanlah gambar kegiatan ekonomi berikut. Pertanyaan pertama, jenis kegiatan ekonomi apa saja yang ada pada gambar di atas? Yang kedua, siapa saja yang mendapat keuntungan dari kegiatan ekonomi yang terjadi? Yang ketiga, apa akibatnya jika kegiatan ekonomi dalam gambar tidak ada atau sulit ditemukan dalam masyarakat? Pertanyaan yang kedua, menurutmu apa manfaat kita menghargai usaha orang lain? Itulah tugas-tugas pembelajaranmu pada hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh temanmu Bembi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat belajar dengan tenang. Semoga dengan pelajaran yang diterangkan bisa memajukan ilmu pengetahuan kami. Ya Tuhan, taruhkanlah cita-cita kami di atas langit dan kabulkanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.